mengupas tentang keilmuan Syekh Siti Jenar. Dalam kajiannya melalui program ngaji filsafat, Dr. Fahrudin Faiz membedah pemikiran Syekh Siti Jenar dengan pendekatan filosofis dan tasawuf yang mendalam. Berikut adalah poin-poin utama kajian Fahrudin Faiz mengenai Syekh Siti Jenar. Poin pertama. Esensi kemanunggalan. Manunggaling Kaula Gusti Fahrudin Faiz menjelaskan bahwa konsep ini sering disalahpahami sebagai penyamaan zat manusia dengan Tuhan. Dalam perspektif filsafat, ini adalah kondisi batin di mana seorang hamba merasa sangat dekat hingga lebur dalam kecintaan kepada Tuhan. Poin kedua. Filosofi sholat. Sembah rasa Fahrudin Faiz menyoroti pandangan Siti Jenar yang mengkritik orang yang beribadah hanya karena takut neraka atau mengharap surga. Baginya, sholat yang sejati adalah sembah rasa. Sebuah kesadaran spiritual yang terus-menerus tentang kehadiran Tuhan dalam diri, bukan sekadar gerakan fisik ritual. Poin ketiga. Kehidupan dan kematian. Siti Jenar memandang dunia sebagai tempat kematian karena penuh dengan tipu daya dan keterbatasan, sedangkan kematian fisik justru dianggap sebagai kelahiran menuju kehidupan sejati di hadirat Tuhan. Kritik terhadap formalisme agama. Kajian ini sering menekankan kritik Siti Jenar terhadap kepalsuan orang beragama yang hanya terjebak pada kulit atau syariat lahiriah tanpa memahami substansi atau hakikat ketuhanan. Kedudukan sebagai martir ilmu, Fahrudin Faiz memposisikan Syekh Siti Jenar dalam edisi para martir dunia ilmu dan filsafat, menunjukkan bahwa kematian Siti Jenar adalah konsekuensi dari pemikiran radikal yang melampaui zamannya dan dianggap mengancam stabilitas sosial religius masa itu. Kajian lengkap Dr. Fahrudin Faiz mengenai topik ini dapat disimak melalui rekaman Ngaji Filsafat 113, Syekh Siti Jenar dan Ngaji Filsafat 154, Syekh Siti Jenar, Sholat yang tersedia di YouTube MJS Channel. Untuk melengkapi poin-poin di atas, ada beberapa perspektif tambahan yang sering ditekankan Dr. Fahrudin Faiz dalam sesi tersebut untuk memperjelas posisi filosofis Syekh Siti Jenar. 1. Dualitas lahir dan batin. Fahrudin Faiz sering menekankan bahwa konflik antara Siti Jenar dan Wali Songo sebenarnya adalah ketegangan antara syariat, formalitas hukum, dan hakikat, substansi spiritual. Wali Songo memandang syariat sebagai pagar masyarakat agar tidak terjadi kekacauan sosial. Siti Jenar memandang syariat tanpa hakikat adalah bangkai atau kehampaan. 2. Konsep sasahi dan kesaksian. Dalam Manunggaling Kaula Gusti, Siti Jenar mengajarkan pentingnya kesaksian diri. Artinya, seseorang tidak boleh hanya ikut-ikutan beragama. Ia harus menyaksikan sendiri kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napasnya. Inilah yang oleh Dr. Faiz disebut sebagai otentisitas dalam beragama. 3. Dunia sebagai alam mayapada. Poin Anda mengenai kehidupan dan kematian berkaitan dengan istilah Jawa, mati sajroning urip, urip sajroning mati. Mati sajroning urip, mematikan nafsu rendah saat kita masih hidup secara fisik. Urip sajroning mati, menemukan kehidupan sejati, kesadaran murni, setelah kita berhasil lepas dari belenggu keduniawian. Mengapa Syekh Siti Jenar relevan saat ini? Dr. Fahrudin Faiz sering menutup kajiannya dengan refleksi bahwa pemikiran Siti Jenar adalah pengingat agar kita tidak menjadi robot agama. Di era modern yang serba formalistik, pesan tentang sembah rasa mengajak kita untuk kembali menemukan ruh atau rasa dalam setiap tindakan, sehingga agama tidak hanya berhenti di level KTP atau simbol fisik, melainkan meresap ke dalam akhlak. Catatan penting, Dr. Faiz selalu mengingatkan bahwa mempelajari Siti Jenar memerlukan kedewasaan berpikir agar kita tidak terjebak pada sikap meninggalkan syariat, melainkan justru memperkuat syariat dengan kualitas batin yang dalam.